Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online. Masih dengan pembelajaran kelima, keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siswa juga dapat menceritakan kisah-kisah keteladanan sahabat-sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai pembelajaran, awali dengan berdoa. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Bagian B, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sahabat, yaitu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia diberi gelar As-Siddiq, yang artinya benar. Beliau termasuk orang-orang pertama yang masuk ke agama Islam yang disebut as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar memiliki sifat lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu dari 11 Hijriah sampai 13 Hijriah, atau dalam Masehinya 632 Masehi sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahannya ada orang yang mengaku nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab dan istrinya. Ini dari masa pemerintahan khalifah pertama, Abu Bakar Siddiq, ada yang mengaku nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzab beserta istrinya. Kemudian sahabat Nabi yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah kedua setelah Abu Bakar. Jadi masa kepemimpinan Umar bin Khattab setelah masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Beliau memiliki sifat cerdas, tegas, pemberani, berwibawa, sederhana, bijaksana, bermusyawarah dan sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau dijuluki Al-Faiz, yang artinya orang yang mempunyai kecerdasan. Beliau memerintah selama 10 tahun. Beliau mengusulkan membukukan ayat Al-Quran menjadi satu sebagai sebuah kitab. Jadi dia pengusul pertama untuk membukukan ayat-ayat Al-Quran yang dibuat sebagai sebuah Alkitab. Panitia pengumpulan Al-Quran diketuai oleh Zaid bin Sabit. Jasa beliau yang sampai saat ini dirasakan adalah penetapan kalender Hijriah. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian yang ketiga, sahabat Nabi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Beliau memiliki sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana dan sangat soleh. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Beliau menikahi dua orang putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada masa pemerintahannya beliau melakukan kodifikasi, yaitu menyusun dan membukukan kitab Al-Quran. Jadi setelah pengumpulan, kemudian Utsman bin Affan melanjutkan, dia menyusun dan membukukan kitab suci Al-Quran. Kemudian yang keempat, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Beliau memiliki sifat tegas, cerdas, adil, pandai, sabar dan tabah, sangat membela kebenaran serta sangat pemberani. Beliau disebut Khulafaur Rasyidin, yang artinya khalifah yang terakhir. Beliau memerintah selama 5 tahun. Beliau seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Beliau memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan. Beliau wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljani ketika sholat subuh.
Demikian pembahasan pembelajaran 5 tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah. Dari pembelajaran ini kalian bisa menceritakan kembali kisah-kisah para sahabat Nabi dengan membuat rangkuman di buku tulis catatan. Oke, pembahasan Ibu sampai di sini. Tugas kalian adalah merangkum kisah para sahabat Nabi. Ibu ucapkan selamat pagi, semangat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.